Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan tema Asmaul Husna. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, apakah ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, dari kata al-asma yang artinya nama-nama dan al-husna yang berarti yang baik atau yang indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran Surah Toha ayat 8. Asmaul Husna berjumlah 99. Kan tetapi di kelas 7 atau di fase D ini kita hanya akan membahas 10 Asmaul Husna. Apa saja? Yang pertama yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Dalil tentang Al-Aziz terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 1-5. Ini adalah perilaku orang yang mengamalkan sifat Al-Aziz. Di antaranya yaitu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas dirinya. Kemudian rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati. Yang ketiga, tidak menggerutu atau mengeluh. Yang keempat, tidak menyesali nasib, dan yang kelima, memiliki cita-cita yang tinggi. Selanjutnya yaitu Al-Basit. Al-Basit artinya yang maha melapangkan rizki. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Basit yang artinya maha melapangkan rizki. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Bahkan tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Dalil tentang Al-Basit terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Basit, di antaranya yang pertama bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri, yang kedua membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan, yang ketiga tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain, yang keempat selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun susah, dan yang kelima senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Ghani. Al-Ghani artinya maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, yang berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain dia sangat berhajat kepadanya. Apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia ciptakan secara kompak menaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Pun sebaliknya, apabila semua makhluk tidak menaati segala aturan dan perintahnya, itu tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Dalil tentang Al-Ghani terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian perilaku orang yang mengamalkan Al-Ghani, di antaranya yang pertama, merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi. Yang ketiga, memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala disebut Ar-Ra'uf, yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali.
Dalil tentang Ar-Ra'uf terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, ini perilaku orang yang mengamalkan Ar-Ra'uf, diantaranya yang pertama, saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pandai-pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Kemudian yang ketiga, selalu menjalani hubungan silaturahmi dengan keluarga dan sesama muslim. Yang keempat, tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Dan yang kelima, tidak saling iri hati. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Bar. Al-Bar artinya maha baik. Dialah Allah Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan. Dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun kepada manusia yang durhaka sekalipun kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Dalil tentang Al-Bar terdapat dalam Quran Surat At-Tur ayat 28. Nah, selanjutnya perilaku orang yang mengamalkan Al-Bar, diantaranya yang pertama, gemar mendermakan sebagian harta yang dimiliki untuk menyantuni kaum duafa, fakir, miskin, yatim piatu, maupun janda. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, memberikan apa yang dapat diberikan guna berbagi rasa kepada orang lain. Dan yang keempat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Fattah. Al-Fattah artinya maha membuka atau memenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang diliputi kesedihan, dan persoalan-persoalan sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka semuanya itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membukakan pintu rahmatnya, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membukanya. Dalil tentang Al-Fattah terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 2. Selanjutnya, perilaku orang yang mengamalkan Al-Fattah, diantaranya yang pertama selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Yang keempat, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dan yang kelima, memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Banyak manusia yang berlaku adil, namun keadilan manusia sangat terbatas karena terpengaruhi oleh perasaan dan nafsunya. Besarnya dorongan nafsu serakah manusia seringkali mengalahkan pertimbangan akal sehatnya, sehingga terkadang berbuat curang, walaupun hal itu disadari juga. Adalah zat Allah yang maha adil sesuai kebijaksanaannya. Keadilan Allah tidak dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana manusia. Dalil tentang Al-Adl terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 40. Kemudian perilaku orang yang mengamalkan Al-Adl, diantaranya yang pertama berlaku jujur dan berkata benar. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Perilaku yang ketiga, menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik dan tidak diselewengkan. Dan perilaku yang keempat yaitu berbicara dengan penuh keadilan walaupun itu menyakitkan. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Jika semua makhluk hidup yang diciptakannya di dunia ini memerlukan antara satu dengan lainnya, maka hal itu sudah pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang Al-Hayyu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 65.
Perilaku orang yang mengamalkan Al-Hayyu diantaranya yaitu berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi oleh nafsu setan. Kemudian perilaku yang kedua, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh. Dan perilaku yang ketiga, yaitu menghiasi hatinya dengan akhlak karimah. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Qayyum juga berarti maha cermat, berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah lah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan perusakan oleh manusia. Tiada yang lebih baik daripada perbuatan Allah dalam mengurusi dan memperbaikinya. Dalil tentang Al-Qayyum terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian perilaku orang yang mengamalkan Al-Qayyum diantaranya yang pertama, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta dengan sikap tawaduk kepadanya. Perilaku yang kedua, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Perilaku yang ketiga, hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpaling kepada selain Allah. Perilaku yang keempat, mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan perilaku yang kelima, yaitu menaruh perhatian kepada orang lain dan sedapat mungkin membantu mereka, baik berupa material ataupun spiritual. Asmaul Husna yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Al-Latif. Al-Latif artinya maha lembut atau halus. Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum keadilan. Cinta kasih yang lembut dari Allah terhadap alam semesta itu terlihat jelas dengan adanya ekosistem pada benda dan unsur alami yang ada. Betapa berartinya cacing-cacing yang ada di dalam tanah yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Kemudian juga ikan-ikan yang hidup di laut yang asin sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi hidup manusia. Nah, dalil Al-Latif terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Kemudian perilaku orang yang mengamalkan Al-Latif diantaranya yang pertama, memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama manusia. Kemudian perilaku yang kedua, yaitu memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama manusia. Kemudian perilaku yang ketiga, memiliki sifat sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Dan perilaku yang keempat, yaitu memandang bahwa hidup di dunia ini singkat, maka perlu kesadaran untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.